Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah Ekologi Industri dengan topik paradigma industri dan lingkungan hidup. Paradigma industri saat ini adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya alam sebagai modal ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar itu. Sedangkan paradigma lingkungan hidup atau paradigma ekologi berlaku hukum lingkungan. Itu ada 7 prinsip hukum lingkungan, bahwa di dalam lingkungan itu harus ada interaksi. Yang kedua, dalam lingkungan itu harus ada saling ketergantungan. Yang ketiga, di dalam lingkungan hidup harus ada keseimbangan dan harmonisasi. Yang keempat, dalam lingkungan harus ada keanekaragaman. Kelima, di dalam lingkungan kita harus memahami segala sesuatu harus ada manfaat. Yang keenam, semua fakta-fakta yang ada di lingkungan menjadi informasi faktual. Kemudian yang ketujuh, semua kegiatan harus berkelanjutan. Hubungan antara aktivitas manusia dengan lingkungannya dalam sistem industri dicoba untuk dipahami oleh para ahli lingkungan melalui 4 paradigma dasar. Pertama, paradigma racun. Kedua, paradigma keseimbangan alam. Ketiga, paradigma entropi. Dan keempat, paradigma norma lingkungan. Pada paradigma racun, pada tahap pertama, unsur apa yang bersifat racun, baik itu racun bagi manusia maupun racun bagi makhluk hidup lainnya. Dan ini unsurnya bersifat hipotoksik. Lalu kemudian timbul pertanyaan, di mana dan bagaimana dan oleh siapa unsur racun atau bahan berbahaya dibuang ke lingkungan. Kemudian dilakukan proses politik untuk membuat regulasi pembatasan volume. Kemudian lakukan pembatasan pada konsentrasi, nilai ambang batas, dan baku mutu emisi yang dibuang. Selanjutnya dilakukanlah pengontrolan terhadap kesesuaian penggunaan zat-zat yang beracun terhadap standar. Paradigma racun ini dianut oleh industri medik, industri kimia, industri manufaktur, industri pertanian, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi permasalahan lingkungan, maka diarahkan pada kebijakan lingkungan yang membatasi atau larangan terhadap pemakaian bahan-bahan yang mengandung zat-zat beracun ataupun yang membahayakan lingkungan. Yang kedua adalah paradigma keseimbangan alam. Bagaimana sistem alam dapat berlangsung secara alami dan berkeseimbangan, atau yang dikenal dengan homeostatis. Lalu di mana, oleh siapa, dan bagaimana keseimbangan alam itu dapat terganggu. Ya, proses politik atau penyusunan aturan perundangan, sistem alami yang bagaimana yang patut dilindungi dan dilestarikan dengan undang-undang atau peraturan.
Kemudian dilakukanlah perlindungan terhadap sistem alami, baik itu konservasi, larangan untuk memanfaatkan sumber daya alam tertentu, dan pemulihan kembali terhadap kerusakan alam. Selanjutnya, dilakukanlah pengontrolan terhadap efisiensi penggunaan sumber daya alam, efektivitasnya, dan apakah sistem alami mampu mempertahankan keseimbangannya atau homeostasis. Jika alam sudah mampu mempertahankan keseimbangannya, maka ini harus dilakukan secara. Paradigma keseimbangan alam ini dianut oleh para biolog, klimatolog, dan ekolog, serta para ahli di bidang industri pertanian. Solusi untuk mengatasi permasalahan lingkungan pada paradigma keseimbangan alam ini ditujukan ke arah bagaimana cara melindungi dan melestarikan sistem lingkungan melalui tindakan-tindakan konservasi, pemulihan sumber daya alam, dan hidup. Yang ketiga adalah paradigma entropi, di mana di sini berlaku hukum termodinamika, ada materi, energi, dan entropi. Di mana dan bagaimana proses penggunaan materi dan energi atau sumber daya alam yang telah melampaui laju pemulihannya. Kemudian dilakukan proses-proses politik untuk pembuatan hukum. Nilai sumber daya manusia harus versus nilai sumber daya alam. Dan dilakukan pengurangan penggunaan materi, energi, dan menekan timbulnya entropi. Selanjutnya dilakukanlah pengontrolan terhadap efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Lalu, apakah kehidupan tergantung pada pemanfaatan alam atau bermodalkan alam? Selanjutnya dikembalikan pada proses penggunaan materi. Kita lihat bagaimana proses penggunaan materi dan energi, apakah masih melampaui laju pemulihannya. Kalau masih melampaui laju pemulihannya, maka dilakukan proses pengurangan penggunaan materi dan energi dan menekan timbulnya entropi. Yang keempat adalah paradigma norma lingkungan. Konsepsi mengenai kebersamaan, saling ketergantungan, saling menghormati kehidupan pada planet. Mana dan bagaimana manusia merusak ataupun merugikan dan mendominasi kehidupan di atas kepentingan makhluk. Proses-proses politik yang dilakukan adalah untuk mengatur kadar bahaya bagi kehidupan makhluk hidup yang dapat ditolerir oleh manusia. Lalu, lakukanlah pengurangan dominasi kehidupan manusia yang menimbulkan beban kerugian bagi hidup lainnya. Selanjutnya, lakukanlah pengontrolan terhadap efektivitas dan produktivitas, apakah tingkat dominasi manusia atas makhluk hidup lainnya meningkat atau sebaliknya berkurang. Paradigma ini umumnya dianut oleh para moralis preservasionis, di mana paradigma ini memberi solusi untuk menghindarkan dominasi makhluk dan mengurangi beban dan terhadap makhluk hidupnya, dan lingkungan yang secara normatif harus dihormati hak-hak hidupnya. Dan implementasi paradigma ini pada industri adalah mengadopsi dan mengaplikasikan konsep-konsep standar lingkungan, produksi maupun produk. Lalu bagaimana paradigma ekologi masa depan setelah pandemi ini? Saya mengutip tulisan dari Yusuo Hadi,
yang berjudul How Millennials Kill Everything. Bagaimana generasi milenial dapat membunuh atau menghilangkan segala sesuatu lingkungan kita. Milenial sebagai pembunuh berdarah dingin, industri dan mana waktu. Peringkat industri, baik itu industri maupun industri jasa, yang bakal cepat dibunuh oleh milenial adalah industri minuman bir. Akan berada di urutan kelima. Dua, industri perbankan, menggunakan kartu kredit di urutan ke-10. Kemudian industri sabun batang itu akan berada di urutan ke-15. Department store di urutan ke-20. Olahraga golf di urutan 23. Kemudian perhiasan berlian di urutan ke-29. Jadi milenial akan merubah industri dan manufaktur termasuk bisnisnya. Dominasi industri itu berubah peringkatnya, seperti olahraga golf berada pada urutan ke-23. Artinya, olahraga golf ini di masa depan akan ditinggalkan oleh milenial. Kemudian belanja perhiasan berlian itu akan ditinggalkan oleh milenial, sehingga industrinya juga akan mengalami kebangkrutan. Olahraga golf, di jasa olahraga itu berada di urutan ketiga. Jadi suatu ketika nanti olahraga golf yang dulunya digemari pada tahun 70-an sampai tahun 90-an, maka pada abad ke-21 ini diprediksi berada di urutan ke-20. Lalu pertanyaannya, mengapa milenial bisa menjadi pembunuh berdarah dingin bagi banyak kegiatan industri? Pertama, karena perilaku dan preferensi milenial berubah begitu drastis, sehingga produk dan jasa tersebut menjadi tidak relevan lagi, alias akan punah telan aman. Contohnya olahraga golf. Tren dunia menunjukkan 10 tahun terakhir turnamen golf bergensi turun drastis telah mencapai puncaknya di tahun 2015. Tahun lalu bahkan turun drastis 75%. Porsi kalangan milenial yang menekuni olahraga ini juga sangat kecil, hanya 5%. Olahraga elit ini hanya digemari oleh kalangan baby boomers dan generasi X, tidak halnya di milenial. Semakin surut populasi baby boomers dan generasi X, maka semakin tidak populer pula olahraga yang lahir sejak abad 15 ini, dan bisa jadi suatu saat akan. Kemudian diprediksi bahwa milenial akan menjadi pembunuh industri retail. Contohnya, tahun lalu kita menyaksikan department store di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ada department store Matahari, Ramayana, Lotus,
Namun sekarang pelan-pelan pasti mulai, dan mana department store sudah mulai berkembang untuk di pengunjung. Kemudian sumber penyebab milenial bergeser perilaku dan preferensinya. Pertama, karena mereka mulai berbelanja via online, daring. Dua, milenial kini tidak heboh berbelanja barang. Mereka mulai banyak mengkonsumsi pengalaman. Mereka ke mall bukan untuk berbelanja barang, tapi cuci muka, nongkrong, dan lainnya out mencari pengalaman untuk menghilangkan stres. Kemudian bagaimana milenial juga bisa membunuh industri properti. Para ahli menyatakan pasar properti beberapa tahun terakhir seperti diam di tempat, tidak berkembang. Alih-alih semua pelaku berharap ini hanya siklus bullish bearish, biasanya yang nanti akan naik dengan sendirinya. Tiga, ini adalah kondisi bearish berkelanjutan sebagai dampak terbentuknya new normal. Perekonomian kita yang melesu dalam jangka panjang. Mungkin penyebabnya bisa berasal dari pergeseran perilaku dan preferensi milenial. Perkiraan beberapa kemungkinan milenial mulai menunda nikah, menunda punya rumah, menunda punya. Belum lagi minimalis lifestyle yang kini banyak diadopsi milenial, dorong mereka memiliki rumah ukuran mini. Program KB yang sukses membuat baby boomers dan generasi X membentuk keluarga kecil dengan 2 anak. Dengan jumlah anggota keluarga yang kecil, maka anak-anak cenderung menempati rumah orang tua dan sharing dengan sesama saudara, sehingga tidak perlu beli rumah yang baru. Ini yang menjadi penyebab mengapa market size properti cenderung mandek. Milenial juga membunuh jasa pekerja, di mana tempat kerja nantinya pelan-pelan pasti dibunuh oleh milenial. Bagi baby boomers dan generasi X, biasanya bekerja rutin, masuk kantor dari jam 8 sampai jam 5 sore, adalah sesuatu yang lumrah. Namun, tidak demikian halnya dengan milenial. Milenial mulai menuntut fleksibilitas dalam bekerja. Mereka ingin bekerja di manapun, kapanpun, asal kinerja yang dikehendaki tetap bisa tercapai. Kini milenial mulai menuntut pola kerja remote working, flexible working, dan flexi job. Kemudian survei Deloitte menunjukkan 92% milenial akan menempati fleksibilitas kerja sebagai prioritas utama. Kemudian ada tren ke arah freelancer, juga digital nomad atau gig economy,
Selanjutnya, kerja bisa berpindah-pindah. Misalnya 3 bulan di Ubud, kemudian 4 bulan bekerja di Raja Ampat, kemudian 3 bulan berikutnya bekerja di Chiang Mai, atau istilah kerennya workation, atau bekerja sambil liburan. Lalu apa dampak dari millennial shifting terhadap kantor-kantor yang masih menerapkan working style seperti baby boomers, generasi X? Bisa dipastikan kantor-kantor nantinya akan menjadi jadul dan akan ditinggalkan oleh para pekerja yang nantinya bakal didominasi oleh milenial. Kantor itu akan punah dan melapuk. Selanjutnya, beberapa prediksi kondisi ekologi masa depan atau pada kondisi new normal. Prediksi pertama adalah 1. Bengkel perbaikan kendaraan akan punah. Mobil bensin yang memiliki 20.000 bagian, kemudian mobil listrik hanya memiliki 20 bagian, sehingga mobil listrik dijual dengan garansi seumur hidup dan hanya diperbaiki oleh dealer. Hanya butuh waktu 10 menit untuk mencopot dan mengganti mobil listrik. Ketiga, motor listrik tidak perlu diperbaiki di dealer, akan tetapi langsung dikirim ke bengkel perbaikan regional menggunakan robot. Motor listrik yang gagal fungsi akan ditunjukkan oleh lampu yang menyala, lalu pemilik pergi ke tempat yang menyerupai mesin cuci mobil, dan mobil Anda akan ditarik sementara Anda mengopi, dan mobil Anda akan diganti dengan mobil baru. Kemudian yang kelima, nantinya diprediksi SPBU dan pompa bensin akan hilang. Akan digantikan oleh dispenser listrik yang tersedia di banyak stasiun isi ulang listrik. Keenam, kebanyakan pabrik mobil telah mengalokasikan uangnya untuk mengembangkan pabrik mobil yang khusus membuat mobil listrik, sehingga dapat dipastikan atau diprediksi ke depan mobil yang masih menggunakan bahan bakar fosil akan hilang atau tidak diproduksi lagi. 7. Industri batu bara akan hilang. Perusahaan minyak dan gas juga akan hilang. Pengeboran minyak akan hilang. Goodbye pada OPEC. Prediksi berikutnya, rumah-rumah akan menghasilkan dan menyimpankan energi listrik pada siang hari dan akan menggunakan pada setelah menjualnya pada grid. Grid akan menyimpan dan menyalurkan ke industri yang banyak menggunakan listrik, seperti yang terlihat pada atap Tesla. Kemudian bayi sekarang hanya akan melihat mobil pribadi di museum. Jadi bayi sekarang akan melihat mobil pribadi nantinya di museum. Masa depan mendekati lebih cepat daripada yang bisa kita tangani. Kita lihat pada tahun 98, Kodak memiliki 170.000 pegawai.
dan menjual 85% foto kertas di seluruh dunia. Hanya dalam beberapa tahun model bisnis ini hilang. Kodak akan bangkrut. Dan siapa yang mengira ini terjadi? Apa yang terjadi pada Kodak Polaroid akan terjadi pula pada kebanyakan industri dalam 5-10 tahun mendatang. Apakah pada tahun 2001 Anda mengira bahwa Anda tidak pernah lagi memfoto menggunakan film? Sekarang dengan HP cerdas dapat membuat foto berkualitas, sehingga tidak perlu kamera dan tidak perlu film. Kamera digital yang ditemukan tahun 75 hanya memiliki 10.000 piksel, sedangkan sekarang ukuran kamera puluhan megapiksel, menjadi super dan menjadi mainstream hanya dalam waktu yang singkat. Hal itu terjadi lagi dengan adanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence, kesehatan, kendaraan listrik, pendidikan, pencetakan 3 dimensi, agriculture, dan lapangan pekerjaan. Lupakan buku masa depan dan ucapkan selamat datang pada revolusi industri 4.0. Kemudian software telah dan akan terus mengacaukan banyak industri tradisional dalam kurun 5-10 tahun mendatang. Uber seperti Gojek di Indonesia hanya memiliki piranti software. Mereka tidak memiliki mobil, tetapi sekarang mereka adalah perusahaan taksi terbesar di dunia. Para supir taksi tidak mengira hal ini akan terjadi. Airbnb sekarang adalah perusahaan hotel terbesar di dunia. Walaupun hotel ini tidak memiliki properti apapun, seperti Hilton. Apakah dulu mereka mengira hal itu akan terjadi? Kemudian artificial intelligence. Komputer akan menjadi lebih baik secara eksponensial dalam hal memahami dunia. Tahun ini, komputer mengalahkan pemain game terbaik di dunia. 10 tahun lebih cepat daripada yang diperkirakan. Kita lihat di Amerika, pengacara muda sudah tidak memiliki pekerjaan berkat Watson IBM. Kita bisa memperoleh nasihat hukum dalam hitungan detik dengan akurasi 90% dibandingkan 70% akurasi yang dilakukan oleh pengacara terkenal dunia. Jadi, jika Anda belajar hukum, berhentilah sebenarnya, karena kebutuhan pengacara akan berkurang 90%. Hanya spesialis serba tahu yang masih akan tetap bertahan. Watson telah membantu perawat dalam mendiagnosa kanker 4 kali lebih akurat dibanding perawat manusia. Facebook sekarang memiliki software pengenal pola yang dapat mengenali wajah jauh lebih baik daripada manusia. Diperkirakan pada tahun 2030, komputer akan lebih cerdas daripada manusia. Kemudian prediksi ke depan juga khusus pada kendaraan otomotif. Mulai pada tahun 2018 telah muncul mobil tanpa sopir. Dalam kurun waktu 2 tahun ke depan, seluruh industri akan dikacaukan oleh kondisi ini.
kita tidak ingin memiliki mobil lagi karena kita akan memanggil mobil dengan telepon. Mobil itu akan muncul di lokasi kita dan langsung mengantarkan kita ke tempat tujuan kita. Jadi ke depan telepon bisa memanggil mobil dan telepon bisa menjadi sopir sampai ke tujuan kita. Kemudian di masa depan juga tidak perlu bingung memarkir mobil. Kita hanya akan membayar jarak tempuh dan kita dapat tetap produktif selama berkendara. Anak-anak zaman now tak pernah punya SIM dan tak pernah memiliki mobil. Hal ini akan mengubah kota-kota kita nantinya, karena kita hanya perlu mobil 90-95% lebih sedikit. Kita dapat mengubah lahan-lahan parkir menjadi taman-taman kota. Kemudian sekitar 1,2 juta orang meninggal karena kecelakaan tiap tahun, termasuk yang disebabkan oleh mengendarai sambil mabuk. Sekarang kita memiliki satu kecelakaan tiap 60.000 mil dengan kendaraan tanpa supir. Angka ini akan turun menjadi satu kecelakaan tiap 6 juta mil. Hal ini akan menyelamatkan jutaan nyawa setiap tahunnya. Kemudian, kebanyakan perusahaan mobil tidak relevan lagi, akan menjadi bangkrut karena perusahaan mobil tradisional hanya mencoba pendekatan evolusioner dan hanya berusaha membuat mobil yang lebih baik, sementara perusahaan berteknologi maju seperti Tesla, Apple, Google akan melakukan pendekatan revolusioner dan membangun komputer di atas roda. Lihat apa yang dilakukan oleh Volvo sekarang. Tidak ada lagi mesin pembakaran internal pada kendaraan mereka, dan mulai tahun ini semua menggunakan listrik atau hybrid, dengan maksud nantinya akan menyiapkan pula model-model hybrid. Banyak ahli-ahli teknik di Volkswagen dan Audi takut terhadap Tesla. Dan lihat semua perusahaan yang menawarkan mobil listrik. Beberapa tahun lalu kendaraan mereka tidak bisa dirasakan. Selanjutnya, perusahaan asuransi akan mengalami kesulitan masif. Tanpa kecelakaan, biaya akan menjadi lebih murah, model bisnis asuransi mobil akan hilang. Real estate akan berubah. Jika orang bisa bekerja pulang pergi, maka mereka akan tinggal di tempat yang jauh untuk hidup di lingkungan yang lebih terjangkau dan lebih menyenangkan. Kemudian mobil listrik akan menjadi mainstream di tahun 2030. Kota menjadi tidak berisik karena semua mobil menggunakan listrik, dan kota memiliki udara yang lebih bersih dari sekarang. Listrik akan menjadi sangat murah dan bersih nantinya. Produksi listrik tenaga surya telah mengalami kurva pengembangan yang eksponensial selama 30 tahun, dan sekarang perkembangan itu sedang dipacu untuk lebih cepat lagi. Gambar foto adalah mobil tanpa sopir. Kemudian semua perusahaan energi fosil sedang berusaha mati-matian membatasi akses ke grid untuk mencegah munculnya pesaing yang muncul dari instalasi listrik tenaga surya.
di rumah-rumah. Tetapi upaya ini tidak akan bisa berkelanjutan karena teknologi tidak akan bisa dibendung. Kesehatan. Harga tricorder X akan diumumkan tahun depan. TV dan koran akan mati dengan sendirinya. Siapa yang sekarang baca koran atau siapa yang sekarang melihat TV, maka sebagian kecil orang tua di atas 50 tahun. Mereka lah yang menonton televisi. Sedangkan milenial beralih ke YouTube dan sejenisnya yang lebih cepat sajiannya. Kita lihat layanan perbankan dan tiketing sudah mandiri. Tidak perlu customer service atau teller. Akan ada jutaan profesi pekerjaan yang hilang pada 10-20 tahun ke depan. Banyak perusahaan akan membuat perangkat medical yang disebut tricorder dalam film Star Trek yang bekerja dengan telepon yang akan memindai retina mata, sampel darah kita, napas kita, lalu dia akan menganalisa 54 biomarker yang akan mengidentifikasi hampir semua jenis penyakit, di mana saat ini sudah terdapat lusinan aplikasi telepon untuk tujuan kesehatan. Prediksi masa depan. Hanya ada 3 industri yang akan bertahan hidup, yaitu food, energy, dan water. Selamat datang masa depan. Saat ini kita berada di new normal. Demikian kuliah kita hari ini tentang paradigma ekologi. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.